Pasti masih ada yang bertanya-tanya kenapa Ragnar Oratmangun dan Elkan Bagot tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Padahal Ragnar Oratmangun setiap pertandingannya dia selalu bermain bagus ya. Dan kenapa sekarang tidak dipanggil? Sementara Elkan Bagot yang katanya sudah berada di Bali ya untuk melakukan TC atau untuk latihan bersama timnas Indonesia, kenapa nggak dipanggil juga gitu? Itu pasti kalian masih ada yang bertanya-tanya hal seperti itu. Nah ini saya punya jawabannya, geng. Seperti ini jawabannya. Tapi sebelum lanjut ke video berikutnya, ke video selengkapnya, kepada yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kepada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai video pertama. Kenapa Ragnar dan Elkan Bagot tidak dipanggil untuk TC menghadapi Cina dan Jepang di round 3 kualifikasi Piala Dunia? Ya, untuk Ragnar Oratmangun berdasarkan rilis resmi dari klub Dender, Ragnar itu belum pulih karena baru saja terinfeksi virus. Loh, itu kan udah lama bang, masa belum sembuh juga? Ya, begini ya. Jadi kalau seseorang terinfeksi virus, itu sel darah putihnya akan menurun. Jadi kalau sel darah putih normal itu kan 6.000 sampai 11.000. Ini di bawah itu. Nah, efek sel darah putih menurun itu, dia selain demam, gampang capek, tidak nafsu makan, sehingga harus istirahat total. Itu bisa berefek ototnya mengecil. Kemudian karena tidak latihan, FO2 max-nya akan menurun. FO2 max itu istilah lain dari stamina ya. Stamina bakal menurun dari standar. Nah, ketika udah sembuh, yang ototnya tadi masa ototnya kecil kan harus dipulihkan. FO2 max-nya juga harus dipulihkan. Makanya butuh waktu. Itu alasan kenapa Ragnar belum dipanggil. Nah, kalau Elkan Bagot ini samar-samar nih alasannya. Tapi aku punya teori begini. Ingat ketika Elkan Bagot mangkir dari panggilan timnas saat playoff melawan Guinea ya di U23. Di situ Pak Erick Thohir ngomong ke wartawan, kita tidak butuh pemain-pemain yang tidak punya nasionalisme, yang tidak mau fight buat Indonesia. Nah kemarin Elkan kan sejatinya dipanggil saat laga melawan Australia dan Bahrain. Tapi dia nggak mau tuh gara-gara mau fokus di Blackpool katanya. Nah sekarang dia jual murah kan, kemarin jual mahal. Ya nggak laku. Jadi Elkan ya termakan sama perbuatannya sendiri. Jadi itu pelajaran buat kalian ya. Jangan terlalu mementingkan perempuan dibandingkan karirmu sendiri. Salam dimati. Nah itu ya, Ragnar Oratmangun masih belum pulih ya dari sakitnya karena dia terkena virus. Sementara kalau Elkan Bagot ya saya tidak mau berspekulasi ya. Elkan tidak dipanggil karena ada sesuatu mungkin ya. Saya juga kurang paham benar. Nah kita lanjut ke video berikut. Kenapa Ragnar tidak dipanggil ke timnas jelang lawan Jepang dan Cina? Banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang keberadaan Ragnar. Pasalnya tidak biasanya dirinya tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Nah, alasan jelas kenapa si Ragnar tidak dipanggil ke timnas Indonesia adalah karena dirinya sedang mengalami sakit karena terjangkit virus. Itu sudah terjadi di klubnya sejak akhir Maret lalu. Akibatnya Ragnar absen selama 9 laga beruntun di FC Dender. Pihak PSSI pun juga telah mengonfirmasi tak dipanggilnya Ragnar karena dia sakit terkena infeksi virus. Nah, informasinya sama ya, berarti fix Ragnar Oratmangun masih belum sehat sempurna ya. Kemarin meremehkan dan ogah saat diajak sparring oleh timnas Indonesia, sekarang Federasi Sepak Bola Malaysia malah ngemis minta bantuan Indonesia. Ya, baru-baru ini Federasi Sepak Bola Malaysia dikabarkan menghubungi Erick Thohir terkait pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United. Alasannya adalah penjualan tiket yang sepi dan minimnya keterlibatan pemain Indonesia dalam laga tersebut. Ironisnya, setelah sebelumnya media mereka terang-terangan menganggap Indonesia nggak pantas jadi lawan sparring Malaysia, sekarang mereka justru datang mengulurkan tangan berharap adanya bantuan dari Indonesia. Namun Erick Thohir secara tegas menolak untuk ikut campur terlalu jauh. Ia mengatakan tak bisa memaksa pemain Indonesia bergabung karena hal itu mengganggu persiapan timnas di pemusatan latihan. Karena bagaimanapun fokus utama tetaplah ke timnas Indonesia, bukan laga eksibisi yang tidak relevan dengan agenda nasional
nasional. Jelas sebuah keputusan berani yang menunjukkan bahwa harga diri dan prioritas bangsa tidak bisa dikompromikan. Nah, yang paling menarik adalah perubahan sikap mereka yang seolah menunjukkan wajah ganda Federasi Sepak Bola Malaysia. Di satu sisi, mereka enggan memberikan panggung untuk timnas Indonesia, namun di sisi lain mereka sadar betul bahwa kekuatan daya tarik Indonesia, baik itu dari segi pemain maupun fans, bisa menjadi penyelamat acara yang akan mereka gelar. Sebuah kemunafikan yang tanpa disadari kini mulai terkuak secara perlahan. Ya betul ya, sebuah kemunafikan gitu yang dilakukan Malaysia itu. Dia seolah-olah tidak butuh dengan Indonesia, padahal dia sangat membutuhkan Indonesia. Sekarang aja dia minta bantuan ya, perihal tiket yang gak laku. Karena Indonesia tidak mengirimkan pemain terbaiknya ke ASEAN All Star itu ya, yang pertandingan tidak penting itu. Nah, sementara tiket Indonesia kan sudah habis tuh di tahap pertama. Tiket Indonesia melawan Cina akan ludes terjual semua ya, tanpa terkecuali. Dan sementara Malaysia tiket untuk ASEAN All Star masih menumpuk belum ludes terjual. Beda dengan Indonesia ya, yang begitu dibuka hari itu juga habis. Pantesan nih PSIS Semarang hancur sehancur-hancurnya hingga menjadi tim pertama yang terdegradasi. Septian David Maulana, pemain PS itu sendiri, menyatakan kalau misalkan gaji dia belum dibayar dari bulan Januari sampai bulan April, berarti total 4 bulan belum dibayar. Pertanyaannya, kemana nih uang dan duitnya tuh kemana? Duit buat gaji pemainnya apakah habis di sini gitu kan? Di sini sebenarnya saya nggak mau berspekulasi atau menggiring opini negatif, nggak ya, nggak ada niat seperti itu. Tapi gara-gara Pak Yoyok ikut nyalon di Pilwalkot dan kalah pula, tanda kutip kalah. Gara-gara itu pula, semenjak itu pula ya, performa PSIS anjlok, ancur-ancuran semenjak itu pula. Dan kayaknya kita juga sepakat nih harusnya kalau misalkan sepak bola nggak bisa dicampur adukan sama politik. Dan ya jarang juga sih kita lihat di luar negeri kasusnya ada CEO satu klub atau manajemen atau apapun lah itu, pejabat tinggi di klub tertentu ikut nyalon jadi ikut masuk politik, nyalon jadi ketua daerah, nyalon jadi wali kota. Itu jarang sekali gitu, jarang, walaupun ada tapi jarang. Dan ya sebenarnya kita juga mungkin lebih sepakat kalau misalkan jika suatu klub ingin berprestasi harus dibedakan pula antara politik dan sepak bola. Itu ya PSIS parah nih. Ya harus terpisah ya antara sepak bola dengan politik. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.